seperti kelas discussion atau sharing gitu ya. Jadi jika ada ya, jadi Muhammad Ramadhani, tolong audionya di off-kan dulu. Sudah, Miss. Kelas terkait dengan skripsi ya, karena ini adalah your future skripsi ya. Jadi bisa ditanyakan nanti, tidak harus saya yang selalu berbicara ya. Jadi jika ada tiba-tiba ada pertanyaan pada saat saya menjelaskan, langsung silahkan ditanya. Oke, jadi untuk materi kita yang hari ini, untuk pertemuan 2, kita akan membahas tentang thesis organization, atau bagaimana sih nanti ketika kalian menulis urut-urutan dari per chapter atau isinya itu apa saja, bagaimana cara menyusunnya dan lain-lain ya. Jadi ini adalah terkait dengan the technical writing, the grammar, and also sub-chapters ya in your thesis. Oke, lagi bukan slide-nya. Okay, so there are 2 points to remember, yeah, what to write in the thesis proposal, yeah, from chapter 1 until chapter 3. Then for thesis itself, it includes all chapters, yeah, from chapter 1 until chapter 5, added by abstract, acknowledgement, and also some appendices, yeah, if there are any appendices. Okay, so these are the sub-chapters, yeah, for chapter 1, or we call it chapter 1 as the introduction part. You need to put all these sub-chapters, yeah, in chapter 1, consisting of background of the study, research question, purpose of the study. Mungkin ada juga nanti yang menyebutnya objective of the study, significance of the study, scope and limitation, definition of key terms. Yeah, so there are 6 sub-chapters ya, that must be included in your chapter 1. Nah, ini sambil share pengalaman ketika membaca tesis kakak tingkat kalian. Sebenarnya it's quite simple ya, cuma kalau dibiarkan itu lama-lama jadi lama-lama itu menyepelekan masalah penulisan. Ini sangat it's not a big mistake ya, actually, tapi memang ya itu tadi, kalau salahnya banyak, salahnya selalu diulang-ulang, itu jadi sepertinya menyepelekan dan tidak teliti. Terkait biasanya 1.2 and 1.3 ya, ini hanya terkait dengan singular and plural nouns. Seringkali research question itu kan boleh ya tertulis hanya single question or one question. Berarti cara menulisnya berarti purpose-nya juga sama. Kita hanya menuliskan purpose of the study. If the question and also the purpose consist only one question and one purpose. But you may also find that there will be more than one research question. Bisa 2 research questions or more than 2 research questions. Berarti pertanyaannya di sini kata question harus ditambah huruf S. Yang teliti ya ketika menulis, karena ini terkait dengan penulisannya di dalam bahasa Inggris, terkait dengan aturan penulisannya. Jadi jangan disepelekan yang seperti itu, bentuk singular atau pluralnya. Ya, berarti nanti ketika menulis kata purpose ya harus ada tambahan S-nya jika lebih dari 2. Itu ya yang terkait dengan singular and plural noun, yang sering sekali ditemukan kesalahannya. Kemudian 1.5, scope and limitation, ruang lingkup dan batasan penelitian. Nanti untuk subchapternya akan dijelaskan di bagian berikutnya. Ini cuma saya beri informasi di awal dulu. Scope and limitation biasanya itu akan selalu bersamaan ya menuliskannya. Tapi nanti kalau misalnya kalian lihat di guideline penulisan skripsi,
mungkin hanya akan tertulis limitation. Kecuali sudah diperbarui dan sudah dapat diakses ya. Dulu kalau awalnya hanya tertulis limitation saja. Nah, meskipun tertulis limitation saja, but hopefully that you are still aware of the scope. Jadi tidak scope sama limitation karena ini dua hal yang berbeda. Jadi tulis dulu scope-nya, baru batasan masalahnya itu apa. Batasan poin yang akan diteliti dan tidak diteliti. Jadi ada limitation-nya. Memang dalam penelitian harus ada yang namanya batasan. Karena tidak semua hal harus dimasukkan di dalam penelitiannya. Ya, itu yang terkait dengan 6 chapters. Jadi mohon nanti diingat ada 6 poin yang harus ditulis. Okay, then how do we select a suitable topic? This is a very hard question. Karena apa yang akan dipilih topiknya itu harus punya landasan atau harus punya dasar kenapa sih saya memilih topik tersebut. Okay, so the first thing that you need to remember that thesis or a dissertation or undergraduate thesis must be completely original is a misconception. For no research is completely original. Ya, jadi perlu diperhatikan di sini dan perlu dihindarkan pemikiran bahwa kalau kita menulis tesis, menulis skripsi, tesis atau disertasi itu bukan berarti betul-betul our original idea, ya. Karena pasti apa yang akan kita tulis itu berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi kalau kalian mau menulis skripsi tentang Marxisme atau kalau di sastra tentang Marxisme gitu ya, itu pasti ada orang yang sudah meneliti duluan. Itu bukan tiba-tiba, wah ini adalah ide saya yang paling fresh, belum ada orang meneliti. It is impossible ya for you to say that, because some researchers, I believe that they have already conducted the research on that topic. Nah, jadi di sini kata original itu bukan berarti kalian langsung berarti boleh nih copy paste. Tidak begitu juga, ya, tidak begitu juga. Jadi yang dimaksud bahwa tesis atau skripsi atau disertasi itu bukan betul-betul something original. Itu adalah idenya, bukan isinya. Kalau isinya kalian nggak boleh plagiarism. Ada cara untuk meminjam ide dari seseorang tersebut, atau cara mengquote dari apa yang sudah ditulis oleh si para ahli itu, ya. Oke, jadi ini berkaitan juga dengan second point. All research is based on the work of others to some extent. Oke, ya. Jadi apa yang akan kalian kerjakan di dalam penelitian kalian itu pasti berdasarkan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Ya, that's why saya meminta di awal itu kalian carilah artikel sesuai dengan topik yang akan kalian teliti. Jangan ditunda-tunda hanya untuk menemukan 3 artikel. Kalau 3 artikel ini ditemukan ditunda-tunda sampai nanti, ya agak repot sendiri nanti. Yang penting kalian itu harusnya sudah punya, saya akan selalu membahas ini ya, harus punya topik yang akan diteliti. Jangan tidak ada, akan selalu saya ingatkan setiap pertemuan. Ya. Oke, kemudian yang ketiga, in fact, the most useful kind of research simply builds on a research that has already been done. Dikarenakan topik yang akan diteliti oleh researchers itu akan selalu diteliti dari waktu ke waktu, nah maka hal tersebut akan menambah yang namanya khasanah penelitian. Ya, kenapa penelitian A itu akan selalu dilakukan oleh satu peneliti dan peneliti yang lain, meskipun objek penelitian itu berbeda. Nah, karena kita mau melihat apa sih penemuan, apa sih perbedaan dari penemuan penelitian yang sebelumnya dengan penelitian kita, dan apa sih yang bisa, gaps yang bisa diisi oleh peneliti selanjutnya. Jadi ilmu kita mengenai topik tersebut itu bisa bertambah, baik secara
teori maupun mungkin metodologinya yang bisa yang berbeda, kemudian ada mungkin objek penelitiannya, oh ternyata bisa juga digunakan untuk meneliti yang ini. Nah, gitu. Jadi akan selalu bervariasi. Seperti itulah ya penelitian, bukan isinya sekali lagi yang harus yang bisa kalian copy paste, itu nggak boleh kalau seperti itu. Ya. Kemudian some of the most successful thesis or dissertations simply extend the knowledge base one step further in an area by examining a new variable within a well-established line of inquiry. Intinya di sini, ketika kita menyatakan kata sak dari penelitian yang akan kita lakukan, itu berarti bisa menambah atau memperluas ilmu pengetahuan dari topik atau area yang kita teliti. Kalau di sini mungkin poin-poinnya yang terkait itu ada collecting data on a different sample. Nah, ini mungkin lebih terfokus kepada bidang pendidikan ya. Testing new methodology, introducing a new statistical technique. Tapi kalau di sastra mungkin di luar dari 3 hal ini. Apa yang bisa hal baru yang bisa didapat dari meneliti sebuah topik tertentu. Oke, do you want to ask question? Silahkan kalau ada yang langsung menyalakan audio ini. Miss, Ya, silahkan. saya mau tanya Miss. Jadi ini kan itu ya artikel suruh 3. Ya. Jadi saya rencananya kan ini untuk tesis. Itu saya mau ngurus karakter development melalui naratologi. Jadi saya harus nyari dua-duanya itu 3 atau gimana, Miss? Maksudnya, atau can you repeat the question? Jadi saya harus nyari 3 gitu, Miss. Maksudnya 3 tuh 3 di karakter development, 3 di naratologi gitu. Oh, oke. Jadi begini. Topik yang akan kalian ambil, kalau ada 2 kata kunci karakter development and narratology, itu berarti kan yang menjadi topik adalah karakter development yang akan dilihat melalui narratology, ya kan? Ya itu maksud saya, Miss. Ya, oke. Jadi yang harus dicari berarti karakter development-nya. Nah, jadi nanti ketika ini kalian sudah, misalnya Dani udah dapat 3, ya kan, karakter development. Mungkin di objek yang berbeda, ada yang puisi, ada yang puisi, ada yang film, ada yang novel. Cuma mungkin di 3 artikel itu ada yang pakai naratologi, ada yang tidak pakai naratologi. Nah, itu bisa dilihat perbedaannya. Nah, itu bisa dilihat gap-nya. Cuma 3-tiganya ini bisa digunakan untuk dicantumkan di previous studies nanti. Yang jelas topiknya dulu yang didapat. Ya. Nanti saya kasih contoh bentuknya, ya. Ya, sama lagi, Miss. Misalnya, kan ada satu artikel saya temu di perpustakaan FIB Unmul yang online. Itu kan dia karakter development juga. Tapi dia dari self esteem. Itu juga bisa saya pakai gitu loh, Miss. Karakter development dari self esteem. Self esteemnya gitu. Tapi judulnya karakter development. Ada karakter developmentnya, iya. Judulnya karakter development. Tunggu sebentar. Mana filenya? Self-esteem development of Liris karakter. Tapi menyangkut penggunaan teorinya, penggunaan teori karakter development. Teori yang dipakai itu, nggak ada, Miss. Ya, jadi harus, jadi untuk mempermudahnya kalian, cari aja judulnya yang menyangkut dengan karakter development itu. Jadi nggak membingungkan kalian. Takutnya nanti pas dibaca, ini ternyata lain ya dari apa yang saya maksud. Ya, jadi caranya begitu. Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain. Jangan sampai blank ya, jangan sampai blank. Oke. Siapa? What's your name? Diaul Haq. Oh, Diaul Haq, silakan. Mungkin pertanyaannya kurang lebih sama kayak Dani. Saya kan kelas kritik sastra semester lalu itu ambil rasisme. Nah, di penulisan tesis yang ini saya mau nambahkan feminis buat
memperkuat teori yang kemarin. Oke. Itu gimana, Miss, untuk artikelnya? Apa saya cari di rasisme saja atau ada feminisnya juga saya cari? Jadi kalau sudah terkait atau tertarik dengan satu topik yaitu rasisme, ya berarti yang dicari harus rasisme. Ya, jangan menyangkut irrelevant topik atau irrelevant teoris. Nanti ada di slide saya yang menyatakan ini. Jadi kalau kamu sudah tertarik sama rasisme, lanjutkan dengan yang rasisme. Tapi kalau ditambah gitu, Miss, buat memperkuat aja, boleh atau enggak? Kalau saran saya enggak. Oh, jadi kalau kamu, jadi ini pasti akan, ini nggak boleh yang begini ya. Misalnya supaya pages-nya itu bertambah gitu. Jadi mempertebal teori, memperbanyak juga lembaran skripsinya, itu jangan menjadi dasar yang seperti itu. Karena teori yang kita gunakan untuk mensupport apa yang kita teliti itu yang memang harus berkaitan dengan hal tersebut. Kalau teorinya tidak digunakan atau di luar dari itu, sebaiknya jangan dimasukkan. Ya, sebaiknya jangan dimasukkan. Begitu, ya Ulhak ya. Jadi nggak usah, kalau rasisme, cari semua yang terkait dengan rasisme. Rasisme itu kan mungkin berasal dari beberapa expert ya. Ada expert A mengatakan seperti ini, yang lainnya mengatakan seperti apa. Itu boleh dicantumkan. Nah, nanti kalau sudah kalian masukkan, kemudian kalian baca, oh ternyata saya lebih tertarik dengan expert yang ini dengan alasan apa. Di bawahnya perlu kalian cantumkan. Tidak menggunakan yang A dan B, tapi menggunakan yang C karena ada poin apa di situ. Atau mengcombine dari A, B, C itu dengan alasan apa. Karena mungkin ada indikator di bagian A yang tidak ada di bagian B, misalnya seperti itu. Ya? Ya, oke. Ya, tapi nggak boleh dari teori yang lain. Sebaiknya nggak, karena nggak ada kaitannya. Oke? Ya, silakan. Ada lagi yang lain? Fajar, Miss. Ya. Fajar, mau nanya, Miss. Ya, silakan. Dalam penulisan skripsi, kan saya ini rencana sudah Miss nyicil pelan-pelan. Ya. Kalau dari film, setahu saya sih mostly kita nganalisa dari dialognya gitu. Kan menitnya kita catat. Yang pertanyaan saya tuh kan ada juga beberapa kayak semacam motion atau cara lirikan mata ataupun gerakan yang mungkin karena saya mengandung marxisme, Miss, jadi antar gitu yang mungkin merendahkan pihak lain. Nah itu gimana, Miss, cara menjabarkannya? Apakah saya cuma memaparkan menitnya aja atau gimana? Oke. Nah jadi kalau ini berarti kan sumber datanya ini bagi yang meneliti film ya. Jadi sumber datanya itu kan kalian dapatkan dari movie script, right? Movie script yang harus kalian cari. Atau kalau misalnya ada yang waktunya sangat luang, mungkin pada saat nonton ada subtitlenya, mau diketik satu-satu juga silahkan. Nah itu tergantung kalian. Kalau saya akan lebih mencari movie scriptnya, kemudian akan ini prosesnya sebelum menjawab pertanyaan Fajar ya. Jadi movie scriptnya dicari. Kemudian setelah dapat nonton film, baru kalian sesuaikan dengan subtitle yang mungkin ada di filmnya. Oh, ada nggak bagian dari movie script yang tidak muncul, ataukah ada yang memang berbeda? Nah, itu bisa di-matchkan dulu, karena kita menonton film yang sama, misalnya. Nah, setelah itu, dari sumber data yang berupa movie script tadi, itu kan biasanya akan ada, misalnya karakternya pada gerakan itu menggelengkan kepala atau tersenyum dan lain-lain. Kita sebagai pembaca itu kan nggak bisa tidak bisa membayangkan karena kita tidak menonton pada saat kita ada di forum. Nah, berarti tugasnya dari si peneliti adalah untuk verbalize. Nah, jadi kita harus menceritakan dulu ya, menceritakan apa yang terjadi di dalam filmnya itu sebelum masuk di dalam dialognya. Atau jika ada sudah dialognya, baru kita ceritakan act atau aksinya dari si characters itu dalam bentuk narasi. Jadi dinarasikan, gitu Fajar. Jadi nggak hanya ditulis tersenyum atau apa, karena kita kan nggak tahu ya. Itu juga kemarin pada saat di forum ada juga mahasiswa yang
menuliskan seperti itu. Terus kita sebagai penguji pembimbing atau audiens kan tidak tahu konteksnya ya, karena mungkin kita tidak menonton filmnya, atau kita nggak tahu adegan apa sih yang spesifik di situ. Nah, jadi kita harus wajib untuk menceritakan. Itu di luar dari dialog ya, berarti menceritakan di luar dari dialognya. Kalau dialog harus sama seperti movie script yang kita pakai. Gitu. Gimana, Fajar? Kalau di luar dari dialog berarti kita menarasikan, berarti nggak perlu memaparkan menitnya dong, Mas ya. Kita langsung ke poinnya gitu. Ya, tapi ada juga sih yang menuliskan menitnya. Sebenarnya menitnya itu nggak berpengaruh gitu. Mau ditulis menitnya juga nggak apa-apa. Biasanya kan dicantumkan di dalam tanda kurung itu. Di menit sekian si karakter A dan B yang berbicara atau seperti apa. Gitu. Oh, ya. Jadi tidak mempengaruhi kalau menitnya. Oke? Ada lagi? Silahkan. Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama. Oke, other question? Miss. Ya? Kalau kan kita mau film kayak yang dikatakan Fajar tadi, perlu ada penambahan bukti screenshot-annya nggak sih, Miss? Gambar. Oh, oke. Bukti screenshot itu ya? Perlu dicantumkan tidak gitu ya? Dalam finding and discussion. Ya, itu sama dengan jawaban saya pada Fajar tadi. Ada juga yang mencantumkan gambar, ya, bukti screenshot. Untuk memperkuat mungkin dari dialog perlu diperkuat dengan screenshot-nya. Nah, dari screenshot-nya ini juga perlu diceritakan. Cuma kalau menurut saya, ketika mungkin screenshot itu adalah bagian dari dialog, jadi apa yang tertulis dalam screenshot-an itu, subtitlenya, itu sama dengan dialog, sebaiknya tidak usah dimasukkan. Tapi jika screenshot itu mengarah kepada act, atau misalnya di situ dilihat, oh, si karakter itu kita mau cenderung kepada gerak-geriknya, yang memang tidak bisa dilihat dari dialognya. Kita mau membuktikan dengan gambarnya. Nah, berarti si gambar itu yang harus diceritakan. Gitu. Jadi kita kan nggak bisa melihat, oh, kalau tertulis kan cuma diceritakan bahwa penampilannya itu sangat mewah, dia memakai baju yang begini. Nah, tapi kita nggak bisa membayangkan apa ya bajunya seperti apa ya. Nah, mau ditambahkan screenshot-nya itu. Nah, jadi di situ kalian harus bisa menceritakan gambarnya. Ya, jadi sama dengan pertanyaan Fajar tadi jawabannya. Ada juga sih kadang-kadang mahasiswa itu mencantumkan screenshot-nya itu. Cuma kalian harus bisa memilih ya, kalau memang kalian hanya memfokuskan kepada dialognya, nanti kalau cuma sama-sama aja tuh dialog sama screenshot-nya, ya nggak usah dicantumkan screenshot-nya. Yang penting adalah dialognya. Yang penting dialognya. Di bagian mana dari dialog tersebut yang merepresentasikan hasilnya, yang dimaksud dengan apa yang akan diteliti itu di bagian yang mana. Nah, itu bisa kalian bold atau kalian italic nanti ditulis dalam tulisan yang miring. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Nggak mau Oh ya, Miss, sekali lagi Miss mau tanya. Oke, silakan. Kan saya mau ambil formalism. Dengan membahas karakteristik, mungkin ada moral value sama plot. Jadi kalau saya cari artikelnya itu yang berhubungan sama bahas karakter juga kah atau gimana, Miss? Kalau sudah terkait dengan formalism, coba kalian masukkan kata kunci formalism dulu. Nanti kan akan ada banyak formalism, misalnya research on formalism PDF. Nanti kan ada banyak tuh. Karena dari kata formalism itu pasti masih ada sub-subnya lagi tuh di bawahnya. Nah, kalian akan tertarik yang seperti apa? Nanti kan ada banyak tuh peneliti yang sebelumnya. Nanti kalau sudah kalian dapatkan satu, nah ternyata cenderung menggunakan approach formalism itu pada meneliti topik apa.
Nah, nanti baru lebih spesifik lagi di situ. Sama kayak Dani tadi, ya, sama kayak pertanyaan Dani tadi. Jadi mungkin kalau kalian mengambil baru teorinya, ya, baru teorinya itu pasti akan ada banyak lagi di dalamnya yang berbeda-beda. Tapi kalau kalian sudah spesifik karakter development nih misalnya, ya, karakter development itu kan pasti ada di bawah teori apa. Tapi kita sudah spesifik betul-betul akan meneliti karakter development. Nah, kalau sudah dapat itu, ya kalian tinggal mencari. Tapi kalau kalian masih cenderung dengan berpikir saya akan meneliti dengan teori ini, tapi belum tahu yang diteliti apa, nah itu yang sulit. Gitu. Kayak cuma misalnya Marxisme, formalisme itu kan masih teori. Tapi kalau kalian sudah spesifik tahu apa yang diteliti, berarti kata kunci itu yang dimasukkan. Ya, untuk mengakses artikel-artikel itu, kadang ada yang berbayar dan ada yang tidak. Cuma kalau yang bisa diakses free itu kalau nggak salah ada di Akademia Edu, ya, Akademia Edu kalau nggak salah. Mungkin nanti kalau sudah kalian masuk di situ sign in, nanti cari topiknya, siapa tahu ada, ya, karena di situ ada ribuan artikel, banyak lah artikelnya ada di situ. Cuma nggak tahu ya apakah ada penelitian yang sesuai dengan yang kalian mau cari, ataukah kalau mau langsung cari di Google berarti harus betul memasukkan kata kuncinya. Ya, nanti dicoba-coba saja untuk aksesnya. Oke, begitu, Hovifah? Ada pertanyaan lagi? Terima kasih banyak, Miss. Oke, ada lagi, silahkan. Ya. Miss. Ya, silahkan. Saya juga mau tanya, Miss. Saya kan rencananya mau ngambil psikologi, cuman psikologi terus tuh teliti karakternya. Jadi yang saya fokuskan itu untuk cari artikel psikologi kan, Miss, atau karakternya gitu, Miss. Ini belum terarah. Ini belum terarah berarti. Asar. Kalau kamu bertanya ke saya harus cari psikologi ataukah karakternya? Coba kamu ketik kata, apa? Saya udah sih, Miss, apa namanya? Saya udah fokus sih, cuman saya masih bingung gitu, Miss. Mau apa fokusnya apa? Itu kan yang saya rencanakan kan mau meneliti karakter menggunakan teori psikologi, teori Maslow gitu, Miss. Jadi yang saya fokuskan untuk cari artikelnya di situ ke karakternya kan, Miss, atau ke pembahasan psikologinya, Miss. Gitu. Oke. Jadi kalau ini ya, jadi hati-hati ketika menggunakan kata psikologi. Psikologi itu sangat luas. Kalau kalian hanya mengetik kata psikologi, itu berarti bisa jadi murni psikologi yang bukan ranah kita di sastra, ya. Jadi jangan sampai memilih kata psikologi karena psikologi itu merupakan penelitian yang dilakukan oleh anak-anak fisipol, ya, yang memang fokusnya psikologi. Kalau kita mau mencari psychological atau psikologi dari karakter, ya berarti kita harus lebih fokus kepada psikologi karakter yang ada di dalam karya sastra. Nah, terkait dengan kamu mau menggunakan Maslow teori, itu sebenarnya penelitiannya sangat banyak. Jadi cukup misalnya diketik aja di situ, kan bagaimana karakter itu memenuhi kebutuhannya kan. Kalau menggunakan teori Maslow itu sudah banyak sekali, bisa ditemukan. Iya, itu sangat banyak ditemukan, Asad. Kamu ketik aja di Google banyak tuh penelitian yang terkait dengan Maslow, dan anak-anak FIB sudah banyak sekali meneliti dengan itu. Nah, jadi kalau kamu mau menggunakan hal yang sama, ya yang dicari itu tadi adalah karakter menggunakan Maslow teori. Udah, kamu ketik itu aja keluar itu. Oh gitu. So, ya, makasih. Ya, tapi jangan psikologi murni, itu tadi yang saya maksud, ya, jangan psikologi murni. Nah, dan juga kalau mau Maslow teori, berarti kan ada teori di atasnya, ya. Mungkin bisa dilihat lagi psychology and literature. Psychology and literature itu berarti teori umbrella teorinya atau teori
yang memayungi ya, teori payungnya gitu. Di bawah itu baru ada macam-macamnya. Salah satunya adalah Maslow teori yang digunakan. Kalau itu banyak ya, Mas Har. Jadi siapa tahu ada yang meneliti juga Maslow karakter menggunakan teorinya Maslow, itu sudah sangat banyak bisa ditemukan di mana-mana itu. Dan pattern-nya itu sudah terlihat, cuma mungkin objek penelitiannya yang berbeda, ada yang novel, ada yang film. Nah, itu. Oke, ya saya lanjut dulu. Ini nanti kalau ada pertanyaan yang lain ya. Oke, jadi di sini tadi terkait dengan bagaimana ya you get the topic. Itu of course by reading. Yang pertama itu adalah harus membaca, harus ikro dulu ya. Karena kalau kalian nggak membaca, itu nggak akan tahu banyak tentang apa yang akan diteliti. You cannot rely on your friends, you cannot rely on your lecturer. Kalau cuma saling bertanya, ya, misalnya kalian ada discussion dengan lecturer. Jadi kita nggak membatasi untuk tidak berdiskusi dengan lecturer, meskipun kalian nanti sudah dapat advisor sendiri ya untuk membimbing penelitian yang akan membimbing penelitian kalian. Kalau kalian tidak equip yourself with some information regarding your topic, terus kalian hanya menerima saja apa yang diberikan oleh lecturernya, nanti kalian itu bingung sendiri. Ya, itu yang sudah terjadi dengan bimbingan saya. Dia punya pembimbing, saya dan dosen yang lain. Tapi dia juga bertanya kepada dosen yang lain yang mungkin pada saat perkuliahan memang mengajarkan itu. Bertanya. Jadi bertanya, dia kemana-mana bertanya. Yang namanya bertanya itu kan pasti akan dapat masukan. Masukan dosen yang A ini, dosen yang B ini. Kembali ke pembimbingnya. Ditanya pembimbingnya, kenapa menggunakan teori yang ini? Kata si Pak ini begini-begini. Atau kata si Ibu ini begini-begini. Nggak bisa jawab. That's not the answer ya. Kalau bilang katanya si Pak ini, katanya si Ibu ini begini. Itu bukan jawaban. Malah tambah disuruh banyak membaca dan kembali lagi kalau memang sudah memperbaiki atau sudah paham. Nah, jadi kan tambah lama itu waktunya. Ya. Jadi sebelum kalian berdiskusi, terserah dengan dosen yang mana. Kalau memang perlu menambah informasi tidak hanya dari si pembimbing, tapi pastikan kalian betul-betul tahu yang diteliti, pastikan sudah membaca dulu. Ya, jadi itu bisa lebih mendefend kalian. Jadi tidak tidak goyah ketika wah sebaiknya kamu harus meneliti ini. Oh tidak Pak, saya mau meneliti ini dengan alasan begini-begini. Karena kalau kalian goyah ya berubah-ubah terus. Nah, saya dengar juga mungkin di mata kuliah atau semester sebelumnya itu sudah pernah diminta untuk menulis mini research, ya kan? Nah, kalau kalian mau menggunakan mini research itu supaya tetap fokus kepada apa yang diteliti, itu lebih bagus. Gunakan aja mini research yang sudah ada, sekarang tinggal diperkuat dengan yang namanya teori dan diperbaiki sesuai dengan aturan penulisan skripsi. Mungkin pada saat menulis mini research kemarin belum ada subchapternya yang sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Nah, sekarang tinggal dilengkapi. Yang penting idenya ada. Jangan berubah-ubah. Kalau berubah-ubah nggak jadi-jadi itu nanti skripsinya sampai akhir. Di semester depan akan ada lagi misalnya mata kuliah seminar. Nah, jadi paling tidak dari yang awal, kemudian yang sekarang ini, sampai yang kedepannya, sampai yang akhir nanti, kalian tetap menganalisis hal yang sama. Nggak berubah-ubah. Ya, tinggal diperbaiki aja. Begitu. Nah, ini terkait dengan bagaimana bacaan-bacaan atau supaya idenya dalam menulis background atau memperbaiki background yang sudah ada tadi, itu bisa didapat dari textbook atau dari jurnal. Ya, ini saya perlu membedakan dulu apa yang dikatakan sebagai artikel, apa yang dikatakan sebagai jurnal. Ini adalah dua hal yang berbeda. Ya. Kalau kalian dapat yang namanya jurnal, jurnal itu adalah namanya. Nama dari di mana artikel-artikel itu berkumpul. Jadi jurnal itu berupa satu buku misalnya. Nanti di dalam buku itu terdapat macam-macam artikel. Ya, jadi jangan sampai saya membaca jurnal. Kalau membaca jurnal berarti kalian membaca semua yang ada di dalam jurnal itu. Tapi kalau kalian memasukkan artikel ya berarti artikel satu lembar.
10 sampai 15 lembar untuk satu judul. Nah, itu namanya artikel. Ya. Oke, kemudian you can also get the information from dissertation, from thesis, boleh, atau from undergraduate thesis, yang mana yang mendukung hal yang kalian teliti. Kemudian juga teori, current employment itu mungkin bisa tidak digunakan karena ini bukan penelitian pendidikan, ya, karena tidak ada yang terkait dengan current employment. Kemudian ada existing databases. Nah, ini kalau ini didapatkan dari, ya boleh offline atau online. Maksudnya data-data yang ada. Nah, ini juga harus menjadi panduan bagi kalian kenapa bisa meneliti topik tersebut. Harus membaca paling tidak ya, kalau ada textbook atau artikel itu sudah cukup ya, baru ada nanti teori atau disertasi, undergraduate thesis, dan lain-lain. Oke, sekarang kita lihat apa sih textbook itu. Textbooks that you are currently using in your courses or that you have used in previous courses can be a source of ideas for broad topic areas. Ini yang dikatakan sebagai buku teks atau textbook. Mungkin pada saat berada pada course tertentu, ya, baik linguistik maupun sastra, atau di general English, ya, seperti integrated atau reading, kalian mendapatkan textbook. Nah, di dalam textbook itu ada bacaan sastra. Ya, kalau mungkin di mata kuliah reading ya bukan novel ya yang dibaca, tapi mungkin ada potongan-potongan dari novel yang tercantum di dalam textbook itu. Nah, kemudian kalian tertarik ini, wah kayaknya enak nih, bagus ini untuk diteliti. Lalu kalian mencari novelnya. Nah, itu berarti adalah textbooknya itu ya yang ada di buku yang digunakan pada saat dosen mengajar. Nah, itu namanya textbooknya. Ya. Often the authors of textbooks point out areas of controversy or gaps in the research on specific purpose. Ya, jadi sekali lagi bahwa meneliti, meskipun yang diteliti hal yang sama, kita harus mampu menemukan missing link atau gaps-nya. Apa sih yang tidak diteliti atau apa sih yang membedakan penelitian saya dengan penelitian yang sebelumnya. Meskipun sama-sama meneliti karakter tadi menggunakan Maslow teori. Saya bilang sudah banyak. Nah, sekarang apa yang membedakan penelitianmu dengan penelitian yang sebelumnya yang sama-sama menggunakan Maslow teori dalam meneliti karakter. Tidak boleh hanya menyampaikan karena objeknya berbeda. Yang awal pakai novel, yang sekarang saya pakai film. Nggak semudah itu ya. Sekali lagi kita nggak mencari comparison and contrast essay. Nggak cuma membedakan satu novel, satu film. Karakternya satu yang male, yang di sini saya mau meneliti yang female. Nggak seperti itu. Tapi setelah membaca keseluruhan, apa sih yang didapat dari saya membaca banyak artikel yang sebelumnya, yang juga meneliti tentang Maslow teori. Ya, sehingga saya terinspirasi untuk meneliti karakter dengan Maslow teori, tapi yang mau saya lihat itu adalah bagian yang ini. Gitu. Ya, jadi itu yang perlu dipikirkan. Oke, ini tadi untuk professional journal. The first point, you need to stick yourself in the literature in your field and related fields. Jadi sebelum mencari mungkin ketertarikan pada topik tertentu, tapi mungkin kalian ini sudah mendapatkan topik yang mau diteliti, berarti artikel yang kalian cari ya yang relevan dengan apa yang akan kalian teliti. Misalnya kalau di sini contoh dari buku adalah if you are an education student. Related fields are psychology, sociology, anthropology, economics, and business management. Itu kalau misalnya education student. Kalau dia sudah meneliti bagian psikologi dari siswa, misalnya, berarti yang dicari ya artikel terkait dengan psikologi dari siswanya. Gitu, ya. Kemudian, this will enable you to examine the specifics of how other scholars have conducted research. Ya, ini kembali ke poin yang di awal tadi, bahwa there are not really completed research, completely original research. Karena kalian pasti akan membaca work of others dulu sebelum kalian akan meneliti.
Oke, kemudian berikutnya, the specifics can be found in reports of original empirical research, which include both quantitative and qualitative studies. Mostly kalau di sastra Inggris ya, terutama kita akan menggunakan qualitative research atau penelitian kualitatif. Belum ada yang menggunakan kuantitatif. Tapi kalau kalian mau melakukan gebrakan baru, ya, misalnya mau melihat apa, menggunakan data apa, menggunakan kuantitatif, menggunakan statistik, silahkan. Berarti itu gebrakan baru di FIB. Belum ada yang pernah menggunakan kuantitatif. Ya, tapi bisa menggunakan kuantitatif loh ya, penelitian sastra dan linguistik, kalian cari aja di internet. Ada yang menggunakan kuantitatif. Oke, kemudian such reports can be accessed electronically. If you are unfamiliar with conducting such research, consult the research librarian at your university. Masih memungkinkan untuk membaca segala informasi di perpustakaan, melalui perpustakaan. Jika ada waktu, ya, bisa ke perpustakaan. Cuma karena kita ini masih pada area yang tidak boleh terlalu berkerumun, ya mungkin kita bisanya hanya menemukan secara online. Ya, mudah-mudahan pas kalian nanti meneliti kita sudah baik ya, jadi bisa membaca atau mencari informasi di perpustakaan. Ini ada some electronic databases provide the full text of research article, others provide abstract only. Ya, ketika mengakses artikel, mungkin yang bisa didapatkan hanya abstraknya. Ya, karena harus berbayar. Nah, biasanya ada yang seperti itu. Tapi mungkin kita juga bisa menemukan yang full artikel. Nah, ini tergantung daripada penyedia artikelnya. Ya, mungkin ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Tapi kalau kita bisa mencari yang free, ya kita cari saja yang free. Ya. Ini abstrak selalu dibaca duluan. Jadi sebelum kalian masuk membaca the whole article, it will be better for you to read the abstract, so you know gambarannya apa sih yang akan diteliti. Karena abstrak itu merupakan summary ya dari apa yang akan dibaca di artikel secara keseluruhan. Oke, kemudian yang terkait dengan ketika mau menggunakan undergraduate thesis ataupun dissertation, seperti apa kriterianya? Tidak asal menggunakan tesis yang ada, ya. Jadi di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama, award-winning thesis in your field or related fields. Ya mungkin di FIB belum ada. Tapi jika bisa diakses secara online, mungkin dapat di Google. Nah, ada bentuk tesis atau disertasi yang mungkin sudah mendapatkan penghargaan. Nah, itu bisa digunakan. Ya, jadi kalau mendapatkan penghargaan kan berarti secara umum layak sekali ya, karena ini aja mendapatkan pengakuan gitu ya dari berbagai pihak. Nah, itu bisa dijadikan sebuah alasan. Kemudian yang kedua, recent thesis in the selected field at various university adalah skripsi yang baru-baru misalnya, jadi tidak menggunakan skripsi yang lama. Kalau kalian temukan misalnya di perpustakaan Unmul, itu kan menyimpan segala macam skripsi, tesis atau disertasi dari angkatan-angkatan yang dahulu sampai angkatan-angkatan terbaru. Nah, yang bisa direkomendasikan adalah tesis dari angkatan yang baru-baru. Jadi mungkin dari 2010 ke atas, bukan 2010 ke bawah ya. Kemudian ada good recent thesis suggested by faculty in your department atau the best thesis suggested by your thesis chair. Akan lebih memudahkan bagi kalian, misalnya dosen atau mungkin pada saat forum itu meminta kalian silahkan baca tesisnya si A yang ditulis oleh si A ke tingkat kalian yang namanya ini. Kalau sesuatu yang direkomendasikan berarti tesis tersebut mendapat pengakuan. Ya, mungkin dari segi penulisan bagus, dari segi mengolah data sudah tepat,
penyampaian datanya, teori yang digunakan sudah sufficient, sudah cukup, nah itu bisa direkomendasikan. Tapi kalau yang tidak direkomendasikan, ya berarti belum tentu itu bagus. Ya, jadi boleh nih menggunakan skripsi dari kakak tingkat kalian yang di FIB. Kalau misalnya kalian dapatkan sesuai dengan topik kalian, kalian alangkah baiknya berkonsultasi dengan pembimbing. Boleh nggak Pak atau Bu, saya menggunakan tesis atau skripsinya kakak tingkat yang namanya ini. Nah, nanti dosen kan pasti tahu ya, kakak tingkatnya yang ini pada saat kami mengajar seperti apa dia. Atau kebetulan memang yang membimbing adalah kita. Nah, kalau kita sudah tahu bimbingan kita seperti apa, kalau layak, pasti akan direkomendasikan. Boleh silahkan menjadi acuan. Tapi kalau nggak layak, pasti akan langsung kita nggak usah baca yang itu, cari yang lain. Nah, kita pasti akan bilang seperti itu. Ya, jadi nggak semua yang kalian dapatkan di perpustakaan itu layak untuk menjadi acuan penelitian. Ya. Oke, kemudian teori. Nah, teori mungkin sama seperti yang sudah ditanyakan dan sudah saya bahas tadi. Okay, please make sure to include only relevant theories, the main theories or the other theories that support your research. And please exclude the theories that are not relevant. Okay, and this one, a new theory may be developed or an existing theory may be modified or extended. Ini bukan ranah anak S1 ya. Kalau kita nanti sudah meningkat dengan meneliti, mungkin ambil S2 atau S3 dan bisa menciptakan teori yang baru dari teori yang dari beberapa hal yang sudah kita teliti. Nah, itu bisa kita akan memunculkan atau mendevelop teori yang baru yang sudah ada. Tapi kalau untuk sekelas mahasiswa S1 sebaiknya masih menggunakan saja teori yang ada sebagai supporting theories, ya. Jadi nggak usah mencoba-coba untuk mendapatkan atau menciptakan teori yang baru, karena menciptakan teori yang baru itu banyak sekali yang dibaca. Harus mampu menentang dan mengopos dan mendukung teori-teori dari beberapa expert yang sudah ada. Jadi nggak cuma membaca satu teori, ada banyak teori yang dibaca. Ya, jadi jangan kalau saya sih saran saya jangan coba untuk menciptakan teori baru. Tapi kalau kalian mau mencoba untuk menciptakan model atau display dari penelitian yang baru terkait dengan research question-nya, silahkan, nggak apa-apa. Yang membedakan dari kakak-kakak tingkatnya yang sebelumnya. Oh, ternyata saya menciptakan ini model display dari datanya bisa menggunakan yang ini yang mempermudah, misalnya seperti itu. Boleh, silakan. Oke, sekarang kita masuk di background of the study. Ya, the first section of a research article or thesis. Pasti ada background of the study di bagian introduction. Justify the need for conducting the study and summarize what the study aims to achieve. Pada bagian background itu pasti sudah memuat ini. Pentingnya melakukan penelitian itu apa? Kalau kalian nggak bisa mengungkapkan pentingnya melakukan penelitian ini, berarti kalian belum bisa dikatakan layak untuk meneliti. So once again, penelitian itu tidak boleh didasarkan hanya kepada your personal preference. Karena saya suka meneliti ini, maka saya akan meneliti ini. Jangan. Kesukaan kalian itu harus di-cover, harus ditutup dengan alasan yang lebih akademis. Saya tahu pasti meneliti itu ya berdasarkan kesukaan kita, but you cannot mention I like it. Itu nggak boleh I like it gitu. Ya. Kemudian juga mampu menunjukkan tujuan dari penelitian saya apa. Nah, jadi yang paling penting ketika meneliti itu harus menciptakan dulu question, research question atau research problemnya apa, dan juga purpose of the research-nya itu apa. Kemudian explain why this particular research topic is important and essential to understanding the main aspects of the study. Kenapa penting? Pokoknya semua itu adalah menggunakan question why. If you are able to explain it,
so your writing goes well, gitu ya, maka bisa lanjut aja. Tapi kalau you cannot explain, pasti akan diminta untuk mengulang-ulang dulu sampai didapat idenya meneliti itu pentingnya apa. Oke, the fourth point, ya, ini biasanya kalau saya membimbing, instead of asking you ya to submit the whole proposal chapter ya from chapter 1 until chapter 3, saya selalu meminta mahasiswa untuk writing an outline first. Ya, jadi meskipun kalian sudah siapkan nanti mini research yang ada, tapi kalau ada yang menjadi bimbingan saya nanti, saya akan minta untuk menuliskan outline dulu. Ya, outline-nya itu akan saya minta per chapter. Jadi chapter 1 diselesaikan dulu, baru nanti masuk di chapter 2 dan chapter 3. Ya, jadi konsultasi biasanya saya akan mulai per chapter. Jadi outline, kalau outline sudah oke, saya bilang oke, silahkan mulai menulis draftnya. Nah, baru menulis draftnya, nah, baru dikumpulkan per chapter. Oke, nah ini pertanyaan penting yang terkait dengan chapter 1 tadi, background of the study. What is known about the broad topic? Yang kalian tahu tentang topik yang apa? Kalian tahunya apa sih? Kenapa sih harus meneliti karakter development? Kenapa sih harus meneliti karakter fulfillment of needs menggunakan Maslow theory? Kenapa harus meneliti apa tadi yang sudah disebutkan sama kalian? Nah, itu harus tahu dulu kenapa mau meneliti itu. Apa sih kontribusi dari hal yang kalian teliti terhadap bidang ilmu sastra atau ilmu linguistik di sini? What are the gaps or missing links that need to be addressed? Itu juga yang sudah saya sampaikan tadi. Yang membedakan penelitianmu dengan penelitian terdahulu dengan topik yang sama itu apa? Jadi nggak asal meneliti saja, nggak asal mengambil previous studies atau previous articles, tapi kita juga harus melihat kenapa sih, apa sih yang perlu saya lengkapi di sini, apa yang tidak diteliti oleh peneliti sebelumnya. What is the significant addressing those gaps? Tadi kontribusinya. Kemudian what are the rationale and hypothesis of your study? Kalau hypothesis mungkin tidak dicantumkan di situ ya, tapi perlu saya sampaikan, hypothesis itu adalah simpulan awal dari penelitian kalian. Nah, saya berikan contoh dari penelitian saya saja. Saya dulu meneliti tentang anxiety, ya, anxiety siswa SMP ketika belajar bahasa Inggris. Karena pasti mungkin juga sama dengan mahasiswa, ya. Ketika belajar bahasa asing itu ada anak yang memang pede aja, tapi pasti akan terlihat juga anak-anak yang anxious, khawatir gitu ketika belajar, bisa nggak ya. Nah, ternyata, hipotesis yang saya buat itu seperti ini. Apakah dengan anxiety yang tinggi, nilai anak-anak itu akan turun, akan rendah? Apakah anxiety yang rendah itu akan menyebabkan nilai anak itu menjadi tinggi? Nah, itu adalah hipotesis saya di awal. Nah, nanti untuk membuktikannya, ya saya melakukan penelitian. Akhirnya terjawab nanti. Oh, ternyata misalnya anxiety itu tidak mempengaruhi tinggi rendahnya nilai siswa. Semakin tinggi anxiety, itu tidak mempengaruhi semakin rendahnya nilai siswa. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi itu yang dinamakan sebagai hipotesis. Kebanyakan sih nggak ditulis ya di skripsi untuk hipotesisnya itu, karena secara implied itu sebenarnya sudah tertulis, gitu. Nggak ditulis secara langsung terbaca hipotesisnya adalah ini, nggak seperti itu. Oke, sekarang kita masuk di guidelines for writing engaging background. Bahwa peneliti background itu research background itu harus menarik ketika dibaca. Ya, yang pertama, try to build a story around the central theme of your research. Kita itu kayak mengarang sesuatu. Ya, jadi mengarang kita ini mengarang yang terkait dengan topik yang akan kita teliti. Kemudian, don't write into a broad literature review. Dalam introduction, dalam chapter 1, jangan sampai terlalu banyak memasukkan teori.
karena teori itu punya tempat sendiri di chapter 2 nanti. Ya, sering saya temukan ketika membimbing banyak sekali teori dicantumkan di chapter 1, sehingga research interest dari peneliti itu nggak kelihatan di situ. Alasan untuk meneliti topik itu jadi nggak kelihatan karena tertutup dengan banyaknya teori tadi. Ya, jadi yang di introduction itu harus kelihatan. Layaknya penelitian mengenai topik ini itu apa harus terlihat. Alasannya itu apa. Kemudian, each idea should lead to the next so that readers are able to grasp the story and themselves identify the gaps that your study is going to address. Kenapa saya minta kalian untuk membuat summary per paragraph, yaitu karena ada yang namanya main idea atau topic sentence tadi. Setiap paragraph harus mengandung topic sentence, and each idea itu akan lead atau akan link kepada ide berikutnya pada paragraf yang berikutnya. Sehingga kita ini tidak menggabungkan satu ide hanya dalam satu paragraf. Selesaikan dulu one idea in your one paragraph. Nanti baru masuk ke ide yang berikutnya yang saling berkaitan satu sama lain. Karena nggak boleh mencampur banyak sekali ide di dalam satu paragraf. Nanti nggak akan nyambung itu idenya satu persatu. Ya. Kemudian, don't write a background that is too long or too short. Well, so make sure cukuplah 3-4 halaman untuk menulis background. Jangan juga 1 halaman. Jangan juga terlalu banyak. Dulu pernah ada ini ya, pengalaman di angkatan 2014-15 ini. Bimbingan saya kebetulan dulu pembimbing 2, mahasiswa ini menulis background dengan sangat panjang. Jadi hampir 9 atau 10 halaman hanya untuk background. Teorinya nggak banyak sih, nggak banyak teori yang dia masukkan. Cuma sangat bertele-tele sekali. Sehingga kami cut ya, sebagai pembimbing ya kami cut. Gitu. Kami cut, sampai akhirnya dia masih cukup panjang sih, tapi ya akhirnya cuma 6 kah kalau nggak salah ya, 6 atau 7 ya. Dia berhasil mengangkatnya hanya 2 ternyata. Ya 6 atau 7 saya lupa. Itu kan terlalu panjang loh. Jadi masuknya di poin pentingnya alasan meneliti itu kita ini seharusnya nggak seperti itu ya. Jadi cukup kalian straightforward ya to the focus of your research, tapi juga di situ gambarannya itu jelas, ya precise, brief, dan lain-lain. Jangan terlalu panjang. Ya, jadi nggak boleh too long, nggak boleh juga too short. Don't be ambiguous. Remember that the reader doesn't know your research very well. Jadi jangan sampai nggak jelas. Karena kita sebagai pembaca itu pasti memiliki different interpretation ya from the researcher. So make sure that you lead the reader well in reading your background. Don't discuss unrelated themes, ya, jangan memasukkan topik-topik atau tema yang tidak ada kaitannya sama sekali. Don't be disorganized. Nah, ini kenapa perlu menulis outline duluan, supaya idenya tidak repeated, tidak berulang-ulang, dan juga tersusun secara chronological order, berurutan. Oke, kemudian saya masuk di research question. Jadi sebaiknya menulisnya hanya dengan research question ya. Questions must be related to with the topic you choose. Yang namanya question harus ada tanda question mark-nya. Jangan lupa. Sepele tapi kalau dilewat-lewati itu jadi annoying gitu ketika membaca. Berarti kita bisa menganggap mahasiswa ini sangat tidak teliti dan menyepelekan. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Karena punctuation, capitalization itu juga penting dalam menulis. A clearly defined question will guide the whole of your study. Kemudian yang poin ketiga yang saya ambil dari guideline, perumusan masalah jelas, hipotesa diajukan, bukti pendukung, rangkuman implikasi yang luas dan dari penelitian yang diadakan. Tidak disarankan dalam bentuk penjelasan.
harus dimulai dengan pertanyaan yang signifikan. Ya, makanya 1.2 ya, 1.2 silakan ditulis saja research question dalam bentuk pertanyaan. Nggak usah dalam bentuk pernyataan. Meskipun boleh sih ada juga. Kalau di artikel, ya kalau kalian sudah menemukan artikel, itu nggak dalam bentuk question, itu pasti dalam bentuk pernyataan. Karena tertulis secara langsung di bagian introduction di situ. Oke, ini adalah contoh dari research questions yang saya ambil dari skripsi mahasiswa yang saya bimbing waktu itu. Misalnya, what radical libertarian feminism's ideal character of woman does the character of Amy Elliott Dunn have in the Gone Girl film? Atau what are the characters of Catherine Watson in the Mona Lisa Smile film based on the characterization theory by Riss? Atau what are the motivation of the characters in the movie in Floating the Maxim? Ya, ini contoh-contohnya saja. Ya, perlu diperhatikan pada setiap contohnya ini, the title of the movie, ya, kembali ke academic writing kalau ada yang masih ingat, harus selalu dalam bentuk miring, harus ditulis italic, ya, jangan sampai lupa. Movie title in italic form. Kemudian perlu diperhatikan di sini, kalau kita sudah masuk ini ya, ini contohnya feminism. Feminism itu adalah teori yang luas. Kalau kalian hanya mencari feminisme, ya itu akan banyak sekali. Kalian harus fokus feminisme yang mana. Nah, di sini si peneliti meneliti radical libertarian feminism. Berarti semua teori yang akan dia cari, semua penelitian sebelumnya yang akan dia cari, itu terkait dengan radical libertarian feminism. Tidak feminisme yang lain. Nah, untuk masalah objek penelitiannya, dia akan melihat dari karakternya si Amy Elliott pada film Gone Girl. Nah, ini nggak masalah. Mau film apa aja, mau karakter siapa saja, tidak masalah. Cuma kalau saya ini menyarankan, kalau bisa yang baru, nggak usah pakai yang lama. Ya, meskipun mungkin kalian tertarik dengan film yang sudah lama. Tapi sebaiknya, kan banyak tuh ya film-film yang terbaru yang sekarang. Gunakan yang terbaru. Ya, itu contoh-contohnya. Nah, kemudian saya masuk di purpose of the study. Kita punya words particular to a methodology. Ada kata-kata kerja tertentu yang digunakan untuk penelitian kualitatif. Jadi, kalian bisa menggunakan ini. To describe, to develop, to discover, to explore. Karena penelitian kalian kualitatif. Nanti di buku yang sudah saya share mungkin akan lebih banyak lagi, bisa dibaca itu. Kalau di kuantitatif, kita menggunakan determine, compare, investigate, and test. Nah, sekarang purpose itu kan terkait dengan question tadi. Nah, ini contohnya. Based on the research questions, the purpose of the study is, nah, tergantung. Kalau research questionnya lebih dari satu, maka purpose-nya kalian tulis purposes. Tapi kalau research question-nya cuma satu, ya tetap purpose. Ini subject verb-nya harus sesuai, ya. Ini saya kurang menambahkan bracket di sini. Nah, nanti begini, the purpose of this study is bla bla bla. Misalnya to describe the bla bla bla, to explore apa, to discover apa. Kita coba ya dengan research question yang ada. Nah, coba ada yang bisa memberikan contoh? Kalau research question-nya seperti ini, berarti menulis di purpose nanti seperti apa? Silahkan. Ada yang mau coba? Satu aja, salah satunya boleh. Atau mau coba 2, 3, silahkan. Gimana menulis purpose of the study? Boleh di-unmute. Ada? Mana ini? Oh, nggak ada. Halo, everybody. Silahkan mencoba menulis purpose of the study-nya. Dibacakan saja.
Nggak ada? No wants to try? Saya sudah Miss. Oh, oke. Ada yang Ya, silahkan. Aduh. Mana kelas ini, Miss? Iya, mana kelasnya? Makanya tuh sambil tidur kali ini kalau di off kamera. Saya aja sudah jadi tumbal ini. Anu, Miss. Ya, coba. To expand. Bisa, Miss? Adakah saya tadi menuliskan explain? Tidak ada, Miss. Kalau tidak ada. Pakai to expand bisa juga ya? Nggak bisa. Explain itu, jadi gini, penggunaan kata kerja. Kalau explain itu kan terlalu general ya. Kita nggak spesifik. Ini kok suara saya ya? Suara saya masih terdengar jelas kan? Jelas, Miss. Jelas, berdengung nggak? Tidak, Miss. Oh, tidak ya? Oh, kenapa? Oke, ya, jadi jangan menggunakan explain. Coba silahkan dari yang sudah saya cantumkan ini aja. Ya, coba. Yang kedua, to discover hierarchy social relation based on social di mana social kok ada in hierarki Crazy Rich Asian movie. Fajar, ini saya memberikan contoh 3 research question yang ada di slide. Terus Bu? Fajar, kamu membaca slide saya ya? Oh. Halo? Halo, Miss. Paham nggak ini? Oke, saya ulang. Oke. Di sini saya memberikan contoh ya. Saya memberikan contoh. Halo? Kedengaran nggak suara saya? Iya, Miss. Ya, oke. Jadi perhatikan apa yang saya minta di sini, ya. Oke. Saya ini memberikan contoh. 3 research question yang saya ambil dari skripsi mahasiswa ini. Ini saya memberikan contoh seperti ini loh, research question yang dibuat. Kemudian saya ini meminta kalian bagaimana cara menuliskan purpose of the study dari research question yang ada. Nah, terus saya menampilkan nih bahwa ada kata-kata yang bisa kalian gunakan. Ada kata describe, ada kata develop, ada kata discover, ada kata explore. Yang harus diambil terkait dari research question-nya. Kalau nggak cocok ya jangan diambil. Misalnya discover nggak cocok atau develop nggak cocok karena nggak sesuai dengan apa yang ditanyakan, berarti pakai kata yang lain. Nah, tadi saya berikan contoh nih. Biasanya akan tertulis begini nih di bagian purpose of the study. Based on the research question, tujuan dari penelitiannya adalah, lalu ada poin-poinnya, tuh bla bla bla, tuh bla bla bla, menggunakan words yang saya tampilkan tadi. Lalu saya memberikan latihan kepada kalian. Kalau ada 3 research question di sini, maka bagaimanakah saya akan membuat purpose of the study-nya? Nah, saya minta kalian pilih aja salah satu. Silahkan diungkapkan purpose of the study, ciptakan sendiri. Kalau menciptakan sendiri, nanti di penelitian kalian. Nah, sekarang ada nggak yang mau memberikan contoh? Ini kalau nggak ada yang menjawab, saya masih berpikir nggak paham gitu. Masa sih 20 siswa nggak ada yang paham sama sekali? Miss. Ya, coba. Miss. Ada nggak yang bisa membuat purpose? Ya. Coba. Kan ada 3. Nah, silakan satu-satu. Siapa tadi yang unmute? Oke, silakan. Saya ngambil nomor 3, Miss. Oh, Ramadan. Yang nomor 3 itu. Silakan nomor 3 ya. Ya. To describe the motivation of the character. Based on the research question, the purpose of the study is to describe. To describe
the motivation in the movie. Oke. Ya, jadi cuma Begitu. kayak gitu aja sebenarnya purpose-nya. Based on the research question, ya, the purpose of the study is to describe the motivation of the characters, bla bla bla. Ya, cuma begitu aja. Nah, sekarang coba yang lain. Sorry Miss, tadi Kata-kata describe. saya kira Oh, ya. menggunakan analisa yang kita pakai, jadi Oh, saya baca yang ada saya pakai tadi. ini dulu. Sorry Miss. Ya, coba Fajar yang mana? Sorry Miss. Ya, yang mana? Loh, halo, Fajar, kamu yang mana? Mau jawab yang mana? Saya coba yang atas mungkin Miss. Keduanya di atas. Yang bawah sudah terjawab. First or second? First. Tadi Dani pakai yang Oke. mana ya Miss? Dani pakai yang describe. Of the study to explore radical liberation feminism from the character of Amy Elliott Dooney film. Is it clear? Oke. Ya. Sebenarnya ini nggak perlu dirubah-rubah ya. Cuma tinggal mengikuti aja. Itu permasalahan terkait dengan grammar ya. Oke, kalau kamu bisa cuma menyampaikan dengan ini kok pas ngomong dengan Fajar ini ya. Apa namanya bergema ya? Mungkin di off-kan dulu audionya, kamu off-kan dulu. Oh. Oh, tes. Oh ya, ini sudah kembali lagi. Berarti pas Fajar nyalakan audio nih. Oke, jadi tadi jawabannya boleh menggunakan to explore atau to describe, masih masuk ya di sini. To explore radical libertarian feminism's ideal character of woman in the character of Amy Elliott Dunn, tinggal menuliskan saja sama seperti apa yang sudah dituliskan di research question. Ya, jadi itu permainan kata-kata yang terkait dengan grammarnya juga, ya. Oke, satu lagi, coba yang nomor 2, siapa yang mau mencoba? Ada? Atau sudah cukup jelas? Oke, silahkan Wildan. The purpose of this research is to discover the characters of Catherine Watson in Mona Lisa Smile film. Ya, biasanya semua harus dituliskan ya dengan lengkap ya apa yang tertulis di research question. Jadi sampai characterization theory by risk gitu harus dituliskan secara lengkap. Oke, ya jadi kurang lebih seperti itu ya cara menuliskan research question and purpose of the study, harus relevan satu sama lain. Oke, thank you for your answers ya, Dani, Fajar, dan Wildan. Oke, saya masuk di bagian yang selanjutnya. Ya. Oke, significance of the study atau pentingnya penelitian ini dilakukan. Untuk 1.4 itu harus tertulis 2, secara theoretical dan secara praktikal. Secara teori, kontribusi penelitiannya apa? Nanti secara praktikal, teori significance dari penelitianmu itu apa? Jadi harus dibedakan menjadi 2. Nah, gagasan kreatif, ini juga saya ambil dari guideline, gagasan kreatif dari hasil tugas akhir
berkontribusi kepada bidang ilmu pengetahuan, masyarakat, budaya, atau kepada pengembangan kelembagaan atau pembangunan. Atau juga menimbulkan inspirasi untuk peneliti yang lain. Nah, jadi nanti silakan dibaca bukunya, seperti apa sih kita harus menampilkan theoretical significance dan juga practical significance. Nah, jadi secara teori, penelitian ini berfungsi untuk apa? Biasanya akan diawali seperti itu. Kalau secara praktikal, banyaknya sih menyebutkan sebagai referensi bagi peneliti yang selanjutnya, yang tertarik untuk meneliti topik di bidang yang meneliti topik yang sama. Nah, tapi mungkin kalian bisa tambahkan ini, apalagi kira-kira kontribusi dari penelitiannya. Kalau nggak sampai berkontribusi, berarti penelitiannya yang nggak layak untuk diteliti. Ya, jadi make sure harus mempertimbangkan segala aspek. Kenapa harus meneliti ini? Oke, nah ini yang scope and limitation. Jadi ruang lingkup atau scope itu sebagai pembatas terhadap apa yang akan diteliti. Jadi fokus dari penelitian, kalian bisa cantumkan nanti the scope of the study is to bla bla bla. Itu berarti fokus dari penelitian yang kalian tulis duluan di bagian ini. Baru pembatasan atau limitation-nya. Kalau pembatasan berarti apa yang termasuk dan apa yang tidak termasuk di dalam penelitiannya. Nah, misalnya kalian meneliti karakter dalam sebuah film. Kan pastinya tidak akan semua karakter yang diteliti. Nah, kalian bisa mencantumkan pembatasannya di situ. Yang akan diteliti hanya main karakter saja, misalnya seperti itu. Atau teori. Dari 5 teori yang sering digunakan, misalnya saya hanya akan menggunakan satu teori ini dengan alasan apa? Disesuaikan dengan apa yang kalian teliti. Harus dibatasi. Karena penelitian nggak mungkin tidak ada batasannya. Ya, supaya bisa dijadikan saran bagi peneliti yang selanjutnya. Oke, selanjutnya definition of key terms. Untuk definition of key terms itu terkait dengan terminologi yang kalian gunakan di dalam chapter dan setiap chapter atau dalam penelitian kalian. Dan kemudian nanti harus diberikan brief definition yang terkait dengan keywords yang ada. Nah, misalnya kalian mengambil feminism. Cara menulisnya juga harus diperhatikan. Ya, saya memberikan contoh ini ya, feminism misalnya. Kalian tulis dulu kata kuncinya di atas. Nanti penjelasannya letakkan di bawahnya. Feminism is bla 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 atau it is bla bla bla. Jangan feminism kemudian bawahnya is a belief that. Ini salah. Ya, karena ini saya tuliskan 2 karena saya sering mendapati tulisan mahasiswa seperti ini. Jadi yang betul adalah yang bawah. Kalian boleh ganti dengan it, kalian mau tulis lagi feminism is bla bla bla. Karena setiap membuat kalimat harus ada subjek dan verb-nya. Kalau yang atas is aja nggak ada subjeknya, ya. So you have to make sure. Sepele tapi jangan disepelekan, gitu ya. Selanjutnya setelah kalian menuliskan feminism, kemudian diambil dari teorinya siapa, jangan lupa untuk menuliskan citation-nya. Saya sudah kirim MLA documentation style ya di MOLS, jadi bisa kalian akses. Kalian harus mampu untuk menunjukkan bagaimana cara saya mengutip sesuatu. Ya, harus tahu caranya mengutip sesuatu. Oke, itu yang terkait dengan definition of key terms. Selanjutnya untuk chapter 2 ya, secara singkat saja di sini. Kalau kalian lihat saya hanya mencantumkan seperti ini, isi dari review of related literature atau literature review itu terkait dengan teori. Karena teori yang digunakan itu kan akan berbeda-beda dari satu mahasiswa dan mahasiswa lain. Mungkin ada yang teorinya banyak, ada yang teorinya ya secukupnya saja. Nanti di 2.1 itu biasanya akan dicantumkan main theory. Jadi teori payungnya itu apa? Apa sih yang mendasari misalnya tadi Maslow teori. Nah, di atasnya Maslow teori itu ada teori apa?
misalnya psychology, psychological approach atau apa. Nah, itu disebutkan di awal dulu. Baru nanti ada teorinya Maslow. Di bawahnya teorinya Maslow itu kan kita akan membahas stages-nya. Nah, stages-nya itu baru kalian tulis satu persatu di bawahnya. Nah, nanti ada teori apa lagi? Characterization, berarti di bawahnya lagi. Jadi diurutkan. Ya, jadi diurutkan teori utama, kemudian supporting teorinya yang mana. Nah, itu kalian harus mampu melihatnya seperti apa. Langsung dikonsultasikan dengan advisor-nya. Nah, selain memperlihatkan teori atau mencantumkan teori pada bab 2 ini juga berisi previous studies. Nah, ini previous studies. Previous studies ini bisa berasal dari artikel yang sudah kalian kumpulkan tadi. Previous studies sebaiknya banyak, ya, tidak cuma 1. Nah, 3 boleh, atau lebih dari 3 bahkan lebih bagus. Ya, jadi nanti seperti apa sih cara kita untuk membuat summary dari previous studies? Karena nggak mungkin akan dituliskan panjang lebar pada bab 2. Nah, jadi kalian cukup menuliskan judul dari previous studies-nya, kemudian penulisnya siapa, lalu tujuan penelitiannya apa, teori yang digunakan apa, metodenya bagaimana, hasilnya bagaimana, secara singkat seperti itu. Jadi cukup misalnya kalau kalian mau membuat summary tentang satu penelitian sebelumnya atau satu previous study, itu cukup 1 paragraf. Jadi paragrafnya juga tidak terlalu panjang lebar ya, karena kita ini hanya membuat summary di situ. Nggak boleh 1 paragraf 1 halaman, itu sangat salah. 1 paragraf dia terdiri dari paling banyak 15 kalimat. Kalau itu simple sentence ya, compound sentence atau complex sentence. Kalau simple sentence ya 10-an lah seperti itu. Ya, jadi jangan terlalu banyak. Oke, kemudian ini yang terkait dengan chapter 2-nya nanti saya berikan contoh mungkin ya. Nah, the purpose of literature review to provide readers with a context for the study in terms of historical background of the issue, theoretical framework for the topic, different perspective, and to report on studies of similar nature. Ya, karena ketika mencantumkan teori, mungkin kita akan menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Sehingga kita bisa memperoleh yang namanya different perspective. Dan di bagian akhir juga disebutkan report on studies of a similar nature. Itu yang terkait dengan previous studies-nya. Kenapa perlu dimunculkan? Karena kita mau melihat apa sih yang membedakan penelitian saya dengan penelitian yang sebelumnya itu. Kemudian note that the literature review is not the research itself. Jadi teori ya yang ada di chapter 2 itu bukan penelitian. Itu ya namanya teori, tapi bukan penelitian. Itu hanya untuk mensupport penelitian kalian. It is used to help set the context for the study and point to the significance of the research you plan to do. Oke, ini tadi sudah sama saya cantumkan. Ya, selanjutnya guideline for writing literature review. Secara singkat di sini, ketika memilih untuk include the important theories, itu you need to do a comprehensive literature search. Ya, jadi pastikan kalian sudah membaca dari banyak literatur yang sudah ada. Kemudian kalian akan tertarik dengan satu topik yang akan kalian teliti. Nanti kalau sudah tertarik dengan topik yang kalian teliti, barulah kalian mencari teori yang mungkin saling berkaitan satu sama lain. Kemudian present a more focused findings of the specific studies. Ya, gunakan penelitian yang memang sama dengan apa yang akan kalian teliti, yang sama topiknya. Jadi kata kunci ketika mencari itu juga penting, ya, memasukkan kata kuncinya itu juga penting. It would be ideal to organize them thematically
sesuai topik tadi, sesuai temanya, and discuss them chronologically so that readers are aware of the evolution and progress in the field. Ya, ini sih sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bagaimana cara menyusun literature review ya, dimulai dari teori yang paling penting, kemudian berlanjut kepada supporting teorinya. Lalu yang terakhir nanti ada previous studies. Oke, untuk research method tidak akan saya bahas lebih detail karena nanti akan dibahas di mata kuliah research methodology. Yang jelas ketika masuk di research method itu ada 6 subchapters ya. Ada research design-nya, ada data and source of data, ada research instrument, kemudian data collection technique, cara mengumpulkan datanya bagaimana, data analysis, kemudian ada triangulation. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini, ketika mau mengumpulkan maupun menganalisis data, silakan juga berdasarkan teori. Jadi jangan berdasarkan dari apa yang kalian lakukan, berdasarkan dari yang mau kalian lakukan, tapi mohon berdasarkan teori. Teorinya didapat dari mana? Di buku research methodology. Ya, mungkin ada yang menyebutkan nanti kalau di data analisis ya, yang paling sering itu menggunakan Miles and Habermas. Tapi kalau bisa kalian gunakan data analisis teknik yang lain yang memang terkait dengan sastra dan linguistik. Mungkin ada yang namanya inductive analysis atau deductive analysis. Kalian masukkan caranya bagaimana, nanti kalian tulis seperti apa. Ya, oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Silahkan jika ada pertanyaan. Saya Miss. Ya, silahkan. Siapa namanya? Asar Miss. Oh, Asar, ya. Ya Miss, saya mau tanya kan kalau baca artikel itu kan Miss, banyak yang kayak ngutip gitu kayak hampir selembar itu pakai kutipan semua dari beberapa expert. Itu nggak termasuk plagiarisme kan Miss, karena nggak ada, sudah ada kata kita di situ semuanya pakai expert semua. Oh, tidak, itu tidak plagiarisme. Itu kalau kamu baca ada pasti apa namanya kata-kata dari penulisnya. Jadi begini, ketika memasukkan teori itu kita punya cara ya untuk merangkai atau untuk menggabungkan dari satu teori dan teori lain. Kita menggunakan paraphrase, kita menggunakan quotation. Mungkin karena di situ sudah menggunakan paraphrase. Kalau kamu cari ide aslinya, kata-katanya tidak seperti itu. Itu pasti menggunakan paraphrase. Artinya, setelah membaca teori tertentu, hanya kembali dengan bahasa si peneliti tersebut. Itu paraphrase, tidak plagiat. Kalau mencantumkan sumber itu tidak plagiat. Kalau tidak mencantumkan sumber, tiba-tiba kata-katanya bagus, terus ternyata pada saat perkuliahan mahasiswa grammarnya aja begitu, kok di sini tulisannya jadi bagus. Nah, itu baru kelihatan bahwa dia menjadi plagiarisme karena tidak mencantumkan sumbernya. Gitu. Ya pasti kalian akan temukan itu di artikel. Kok semuanya ini ya, apa namanya? Namanya juga artikel ya. Artikel itu kan tidak ditulis secara detail seperti kita menuliskan skripsi. Jadi dia itu pasti merangkai apa namanya? Teori bukan teori. Kutipan-kutipan dari peneliti atau dari expert yang lain yang dia bahasakan sendiri dengan bahasanya, tapi tetap mencantumkan sumbernya. Itu bukan plagiarisme. Oke? Begitu ya. Jadi untuk melihat bagaimana sih cara menulis in-text citation, itu namanya in-text citation. Bagaimana untuk menulis in-text citation, itu juga perlu kalian pelajari. Ada berupa paraphrase, ada yang berupa quotation. Ada yang kalau direct quotation, yang namanya quotation harus ada quotation mark-nya, ada tanda kutipnya. Jadi kalian kutip secara langsung. Kalau kutip secara langsung berarti tidak boleh dirubah. Tapi kalau kalian paraphrase, berarti kalian harus merubahnya dengan bahasa kalian sendiri. Tapi nggak boleh sampai akhirnya ini ya, kalau
tiba-tiba merubah, terus kalian merubah makna itu nggak boleh. Ya, harusnya intinya adalah ini, kalian menciptakan inti yang lain. Wah, itu jadi salah nanti. Jadi menyalahi teori yang sudah ada. Kasihan orang yang sudah membuat teori itu. Ya, seperti itu ya. Jadi dipelajari kembali nanti. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Saya lagi, Miss. Kalau misalnya kita mau pakai quotation gitu, Miss, apakah harus dibarengi juga dengan kayak semacam penjelasan, atau misalnya kita bisa langsung dengan quotation lain, misalnya kita sambung menjadi misalnya selembar kah, semuanya itu quotation dari beberapa expert, atau kita harus nambahin penjelasan gitu, Miss? Oh, nambahin penjelasan harus. Ya, harus menambahkan penjelasan. Jadi kalau kalian mengutip atau memparaphrase dari ide expert yang lain, itu kalian harus paham dulu bagaimana kalian memahami quote yang kalian ambil di situ. Gak bisa ditulis quotation semua satu lembar, tapi ada caranya di situ. Misalnya, kalian mengambil yang short quotation, kemudian kalian mau melinkkan dengan quotation yang lain. Nah, itu terkait dengan how you write with grammatically correct form. Kan kita punya conjunction, kita punya apa. Kalian linkkan, baru kalian memasukkan yang namanya your own perspektif ya di situ. Apa yang kalian pahami tentang quotation itu? Kalau kalian memasukkan ide dari punyanya expert lain, itu kan berarti kalian sedang berusaha untuk mencari bukti, ya kan, untuk mensupport ide kalian, supaya tidak dikatakan bahwa, wah, dari mana kamu tahu ini dari expert yang ini. Nah, saya membase atau mendasarkan pemahaman saya berdasarkan dari ide expert yang ini. Nah, jadi bukan dari ide saya sendiri, gitu. Ya, jadi nggak boleh kalau ide kalian sendiri, you are not the expert yet, gitu. You are not the expert yet. Kecuali kalau kalian nanti 10 more years ya, 10 years ahead you have you write a book, buku teori sastra, ya karya kalian, nah jadilah kalian expert yang bukunya atau tulisannya dikutip oleh mahasiswa yang lain. Nah, baru itu kalian bisa jadi expert. Gitu. Ya. Jadi gunakan quotation atau gunakan paraphrase ketika mau menggunakan ide orang lain. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Silahkan. Ya, jadi ini sudah 2 meeting, harapannya sudah mulai banyak pertanyaan ya. Kalau banyak pertanyaan itu berarti kalian berpikir. Jangan berpikirnya nanti-nanti, ya. Berarti kalian sudah mulai untuk berpikir. Oke, ada lagi? Silahkan. Saya, Miss. Ya. Terkait penulisan sih, Miss, terkait polanya. Kalau polanya gini, Miss, saya ambil dialog nih, percakapan. Terus saya narasikan. Habis saya narasikan situ, ini baru saya jelaskan di narasi itu, saya bilang kayak gini. Ini sangat terkait dengan quotation dari Karl Marx misal. Terus saya ambil itu Karl Marx, terus saya jelaskan lagi narasinya Karl Marx. Apakah begitu boleh, Miss? Oke, ini akan dibahas next week actually. Ya, ini. Oh, nggak apa-apa, that's okay. Ya, jadi kita punya bab namanya finding and discussion. Kalau dari tadi saya amati pertanyaannya Fajar itu terkait dengan finding and discussion, ya. Kita perlu membedakan perihal hasil dan pembahasan. Kalau hasil saja. Kalau hasil itu terkaitannya begini. Ada dialog, kemudian kalian akan mencoba untuk menceritakan dialog itu, ya kan? Menceritakan dialog itu. Kalau di discussion, itu jangan sampai bunyinya itu sama dengan di finding. Kalau di discussion, disitulah kalian elaborate, ya, mengelaborasi atau menggabungkan teori yang ada di chapter 2, penelitian yang terdahulu, dan hasil dari penelitian kalian. Tapi hasil penelitian kalian itu nggak perlu dicantumkan lagi di discussion. Ini hanya membahas saja. Jadi nggak perlu lagi mencantumkan
dialognya di bagian discussion karena sudah ada di finding gitu. Nah, jadi menyusun bab 4 nanti yang isinya finding and discussion itu harus sesuai dengan research question, urut-urutan di research question. Jadi kalau misalnya membahas nih tadi libertarian feminism, what are libertarian feminism? Bukan yang ini aja deh, yang mana tadi? Nomor 2 ya. What are the characters? Lagi mencari karakternya. Kemudian di bagian finding dia temukan tuh karakter berdasarkan dari dialognya. Misalnya dia temukan karakternya berdasarkan appearance atau berdasarkan dialog dengan karakter yang lain. Sudah dipisahkan masing-masing ya kan? Ada 5 gitu jawabannya. Nanti di bagian discussion, ya kalian tinggal mendiskusikan yang dikaitkan dengan teorinya. Misalnya pada karakter si A itu memiliki karakter yang baik, itu dilihat dari appearance atau bagaimana karakter lain menceritakannya sesuai dengan teorinya si ini. Ya, bagaimanalah kalian merangkainya nanti, saya belum bisa membayangkan soalnya, karena ada banyak. Ya, jadi seperti itu. Jangan ditulis lagi apa yang ada di finding, di discussion, itu namanya mengulang. Ya, gitu. Nanti mungkin akan lebih detail saya jelaskan minggu depan untuk finding discussion. Yang proposal dulu, siapa tahu ada pertanyaan ini dari bab 1 sampai bab 3. Terima kasih, Miss. Silahkan. Iya, sama-sama. Oke, silahkan kalau masih ada pertanyaan. Kita diskusikan selanjutnya, boleh kalau ada pertanyaan di WhatsApp group ya, tiba-tiba kalian muncul pertanyaan kan, mungkin kalau ditanya begini, masih ada yang bingung, masih ada yang malu, dan lain-lain, nah mungkin nanti bisa lanjut di grup. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri pertemuan kita hari ini. Ya, kalian mulailah merenung kembali, mencari artikel lagi. Ya, tadi sudah dapat gambaran ya, bagaimana cara mencari artikelnya, dan seperti apa artikelnya itu harus lengkap, mengandung nama penulis, judulnya, nama jurnalnya, dan lain-lain. Oke, any other questions before I end my class? Ada 21 siswa, ini kira-kira masih ada yang nggak turun, kayaknya masih Fajar ya? Ketua tingkatnya masih Fajar? Iya, Miss. Berarti cuma ada 21 orang ya? Miss, ini kok ada yang left ya? Saya pakai 2 akun, Miss, di kelas ini. Iya, ada 28 ini. Ada 28 semuanya. Nah, mungkin ada yang begini nih, ada yang nggak tahu ya, kok saya jadi seuzon nih. Ada yang sudah mengisi daftar hadir, tapi habis itu nggak muncul di sini. Jangan dikira saya nggak memfoto ini nama-namanya. Ya. Yang linguistik itu tabrakan Miss jadwalnya. Jadi ada yang. Nah, bagaimana kalau tabrakan ini ya? Kayak apa itu kalau tabrakan? Katanya sih. Jadi 7 orang ini yang di sini sastra semua? Kayaknya sastra semua sih, Miss. Karena linguistik kan satu kelas aja. Jadi nggak yang linguistik satu kelas, maksudnya gimana itu? Yang jurusan linguistik kelasnya cuma 1. Jadi jadwalnya kalau mau misalnya tabrakan, yang dirubah jadwal yang kelas sastra. Maksudnya yang wajib diambil. Loh, berarti begini, pada jadwal thesis writing ini bersamaan dengan jadwal mata kuliah pilihan linguistik. Iya. Jadi mereka pindah ke kelas lain untuk thesis writing-nya. Oh, oke. Nah, kalau itu bisa berarti. Berarti nanti tolong dicek kembali ya, Fajar. Ada berapa jadi di thesis writing C ini siswanya? Apakah memang hanya 21, berarti 7 orang udah 20, ini 28 ya tadi. 28, di sini ada 21, berarti 7 orang pindah ya? Coba ditanyakan lagi, berarti kalau paralinguistik itu pindah, kita
memang hanya ada kelas sastra aja di sini, mahasiswa yang sastra aja. Ya, nanti tolong dicekkan lagi, Fajar. Sudah saya screenshot, nanti saya hubungi yang tidak ada di screenshot. Ya. Nah, mungkin jadi mereka ini mengisi juga enggak di MOLS itu ya? Nanti saya cek lagi. Oke, ya, that's okay. Yang penting sudah ada screenshotnya ini, yang hadir hari ini dari awal sampai akhir. Oke, ya, so thank you ya for joining the class. Mungkin minggu depan baru saya tunjukkan contohnya, karena minggu depan pembahasannya lebih sedikit terkait dengan chapter 4 and 5. Mungkin akan lebih banyak diskusi dan pertanyaan-pertanyaan yang tiba-tiba mungkin muncul ya dari satu minggu kalian hibernasi ini mengenai topik dan lain-lain. Mungkin sudah dapat artikelnya, bisa kita diskusikan bersama. Oke ya, so thank you for joining the class. I'll see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silahkan boleh leave kelas. Ya. Terima kasih, Miss. Thank you, Miss. Oke, silahkan.